Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada saat ini kita bisa bertemu, bertatap muka di majelis sinyal Islam Indonesia yang insya Allah ini majelis yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang dirindukan oleh Allah, majelis yang dirindukan oleh Rasulullah, dan majelis yang dirindukan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahasan fikih mengenai tentang syarat Jumat. Jum'ah adalah ibadah yang punya kedudukan tinggi di dalam Islam. Kenapa? Karena Jum'ah salah satu sholat yang wajib diberjamaahkan. Kalau sholat duhur hukum berjamaahnya sunnah muakkad. Meskipun ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah abad, sunnah muakkad, mohon maaf. Akan tetapi dari ikhtilaf ulama yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad, yang lebih masyhur, yang lebih mu'tamad adalah hukum salat berjamaah sunnah muakkad. Tetapi hukum sholat berjamaah di dalam sholat Jumat wajib hukumnya. Dan semuanya sepakat. Imam Syafi'i sepakat. Imam Hanafi sepakat. Imam Maliki sepakat. Sholat Jumat wajib diberjamaahkan. Sehingga kalau sholat Jumat tidak berjamaah, tidak sah Jum'ahnya. Namanya juga Jum'ah. Jum'ah itu kan berkumpul. Masya Allah, ya Rahman. Saking berkumpulnya umat untuk melaksanakan sholat Jum'ah wajib diberjamaahkan. Maka pada hari Jumat Allah menyimpan satu saat, satu waktu yang ketika orang berdoa di waktu tersebut yakin akan dikabul oleh Allah SWT. Yakin akan diijabah, disebut sa'ah mustajabah doa. Waktu yang diijabah doa. Kapan itu? Waktunya dirahasiakan. Seperti Allah merahasiakan waktu Lailatul Qadar. Kapan turunnya Lailatul Qadar? Meskipun ada beberapa pandangan ulama. Ada yang mengatakan malam. Ada yang mengatakan siang. Ada yang mengatakan paling banyak adalah ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Masya Allah, itu sa'ah ijabah doa. Makanya kalau khutbah jangan pada ngantuk. Perhatikan kapan khotib duduk di antara dua khutbah. Ketika khotib duduk di antara dua khutbah, angkat tangan, doa, minta sama Allah. Mudah-mudahan pas dengan sa'ah ijabah doa. Baik, kita lanjutkan kepada materi syurutul jum'ati sittatun. Syarat melaksanakan sholat Jum'ah ada 6. Yang pertama, antakuna kullaha fi waqtid duhri. Sholat Jum'ah wajib dilaksanakan di waktu duhur. Oh, jadi jelas kalau sholat Jum'ah wajib dilaksanakan di waktu duhur, tidak sah dong kalau sholat Jum'ah sebelum duhur, tidak sah. Tidak sah dong kalau sholat Jumat di waktu asar, tidak sah. Kapan sih waktu duhur? Mau awal waktu boleh. Yang biasa lazim di kita sholat Jum'ahnya awal waktu. Mau akhir waktu boleh. Yuk nanti sholat Jum'ahnya kita jam 2. Mangga. Sholat Jum'ahnya nanti kita jam 2. Mangga, silahkan. Yang penting ada di waktu zuhur. Yang kedua, wa antuqoma fi khittatil balad. Sholat Jumat itu harus dikerjakan
fi khittatil balad. Apa khittatul balad? Di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah qaryah. Yang jelas sholat masjid yang dijadikan sholat Jumat itu adalah harus masjid yang bisa dicapai oleh seluruh ahli Jum'ah. Maka yang disebut balad adalah satu RW. Biasanya satu RW itu satu kampung. Ini namanya kampung apa? Kampung Durian Pengas. Ya, Kampung Durian Pengas. Kampung Durian Pengas ada berapa RT? 5 RT, 1 RW, 1 masjid jami'. Yang di sana kampung durian apa? Kampung Durian Mentong. Ada berapa RT? Ada 8 RT, 1 RW, 1 masjid jami'. Nah, itu disebut khittatul balad. Maka warga RW Kampung Durian Pengas wajib Jumatnya di masjid sana. Kampung Durian Mentong wajib Jumatnya di masjid sana. Nah, khittatul balad itu masjid masing-masing harus bisa dicapai oleh setiap penduduk yang wajib sholat Jum'ahnya di sana. Itu disebut khittatul balad. Jangan sampai masjid RW Kampung Durian Pengas ada di RW Kampung Durian Mentong. Jadi di kampung Durian Mentong tuh ada 2 Jumatan. Jumatan pertama masjid pribadi, Jumatan kedua masjid untuk warga Kampung Durian Pengas. Itu tidak boleh. Ya, dalam satu RW satu masjid, satu kampung satu masjid. Disebutnya lazim di kita masjid jami'. Itu disebut khittatul balad. Harus masjid yang bisa dituju, bisa didatangi oleh penduduk yang wajib Jum'ah di sana. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa antusolliya jama'atan. Sholat Jumat harus dilaksanakan berjamaah. Wajib hukumnya melaksanakan sholat Jumat dalam berjamaah. Sehingga tidak sah kalau sholat Jumatnya munfarid, sendiri tidak sah. Oh, berarti kalau dalam Jumat tidak boleh ada masbuk dong. Nah, bagaimana statusnya masbuk? Kebetulan kesiangan. Pas begitu datang ke masjid jami' mau melaksanakan sholat Jumat, imam sedang sujud pertama. Nih, kasus. Datang ke masjid jami' mau melaksanakan sholat Jumat, imam sedang sujud dalam rakaat pertama. Berarti kita masbuk 1 rakaat. Apakah boleh sholat Jumat masbuk 1 rakaat? Boleh. Karena termasuk berjamaah. Boleh. Oh, jadi kalau sholat Jumat masbuk 1 rakaat, saya sholat Jumatnya jadi 2 atau malah jadi 4? 2 kalau masbuk 1 rakaat. Jadi 1 rakaat ikut berjamaah, 1 rakaatnya lepas dari imam. Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita naik 1 rakaat lagi. Itu masbuk 1 rakaat. Sah sholat Jumatnya? Sah. Bagaimana kalau masbuknya tidak kebagian rakaat? Pas begitu datang ke masjid jami', imam sedang tahiyat akhir. Usolli fardhu Jum'ati. Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaqbil qiblati adaan ma'mun. Allahu Akbar. Langsung ikut duduk tahiyat akhir bareng dengan imam. Imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berdiri. Sholat 4 rakaat. Kenapa sholat 4 rakaat? Tadi kan niatnya Jum'ah. Yang namanya Jum'ah 2 rakaat. Betul. Yang namanya Jum'ah 2 rakaat. Tapi sayang, sholat Jum'ahnya tidak ikut 1 rakaat bareng dengan imam.
kita ikut sholat Jumatnya hanya tahiyat akhir bareng dengan imam. Jadi kalau sholat Jumatnya, masbuknya ikut 1 rakaat bareng dengan imam, tinggal nambah 1 rakaat lagi. Kalau masbuknya tidak dapat 1 rakaat bareng dengan imam, cuman pas begitu datang ikut tahiyat akhir dengan imam, maka niatnya sholat Jumat tapi prakteknya sholat duhur. Ya, niatnya sholat Jumat, begitu datang ke masjid, imam sedang tahiyat akhir, kita ikut sholli fardhu Jum'ati rakaatain, sholli fardhu Jum'ati rakaatain mustaqbil qiblati adaan. Makmun Allahu Akbar. Ikut tahiyat akhir bareng dengan imam. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita lanjutkan sholat 4 rakaat. Jadi niatnya Jum'ah, prakteknya duhur, jadi 4 rakaat. Karena kita tidak ikut berjamaah bareng dengan imam. Jelas dari sini, hukumnya wajib sholat berjamaah dalam Jumat. Masjid yang didirikan untuk sholat Jum'ah, apakah harus masjid yang ditunjuk oleh pemerintah atau tidak? Maka menurut Imam Abu Hanifah, masjid yang diperuntukkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah adalah masjid yang harus dapat izin dari pemerintah setempat. Kata kelurahan, kata camat, ada surat rekomendasi dari bupatinya, ada dari bapak RW-nya, masjid ini adalah masjid untuk Jumatan. Imam Abu Hanifah wajib ada surat keputusan dari pemerintah. Bagaimana menurut Imam Syafi'i? Wa an Syafi'i wal ashab annahu yundabu istidanuhu piha khosyatal fitnah. Menurut Imam Syafi'i dan ashab Imam Syafi'i, tidak wajib masjid untuk didirikan sholat Jumat harus ada izin dari pemerintah, tidak wajib. Akan tetapi sunnah hukumnya, mandub hukumnya, masjid untuk dilaksanakan sholat Jumat ada izin dari pemerintah. Minimal pemerintah setempat, yaitu apa? RW dan kepala desa, kelurahan. Kenapa disunahkan, dimandubkan harus ada izin dari pemerintah? Khosyatal fitnah, takut terjadi fitnah. Apa sih fitnah? Perpecahan massa. Yang terjadi masalah-masalah sekarang ini adalah satu kampung ada 2 sampai 3 Jumatan. Yang terjadi apa? Tidak harmonis. Yang ini A, B, yang Masya Allah tidak harmonis. Maka terjadilah fitnah. Apa fitnah? Perpecahan antara umat. Sedangkan Islam tidak menginginkan adanya perpecahan antara umat. Maka adanya sholat Jumat itu harus dijadikan momentum untuk wihdatul ummah, menyatukan umat, bukan menjadi biang kerok dari perpecahan umat. Jumat adalah salah satu momentum untuk wihdatul ummah, menyatukan ummah. Karena kita sebagai umat muslim ada persatuan umat antara umat beragama, umat seagama, dan umat sebangsa. Wa antu soliya jama'atan wa ayyakunu arba'ina ahroron zukuron baligina mustautinin. Syarat yang berikutnya sholat Jumat adalah harus didirikan wa ayyakunu arba'ina ahroron. Makmum dalam sholat Jumat itu atau sholat Jumat itu harus didirikan oleh 40 orang laki-laki. Dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat harus didirikan oleh 40 orang laki-laki yang ahroron, yang merdeka,
tidak terkena sifat perbudakan. Insya Allah sekarang merdeka semuanya. Dzukuran laki-laki. Kemudian baligina harus orang yang balig. Mustautinin harus orang tempatan. Jadi 40 orang laki-laki yang merdeka, kemudian yang balig, kemudian orang tempatan mustautinin. Apa sih orang tempatan? Domisilinya di sana. Yang menjadi tempatan apa? KTP-nya warga sana. Tempat tinggalnya di sana, rumahnya di sana. Itu disebut mustautinin. KTP-nya warga sana, tempat tinggalnya pun, rumahnya pun di sana. Itu mustautinin. Ada mustautinin, ada mukim. Anak kosan bertahun-tahun tinggal di sini. Mustautinin apa mukim? Mukim. Santri dari Palembang, dari Papua, dari Jakarta, mondok di salah satu pesantren di Bandung. Mukim apa mustautinin? Mukim, bukan mustautinin. Karena tempat tinggalnya bukan di sini. Maka kalau mukim boleh tidak melaksanakan sholat Jumat? Tidak boleh. Karena yang boleh mendirikan sholat Jumat harus mustautinin, penduduk tempatan asli. Begitu. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fitil kalbalad. Nah inilah, tidak boleh dalam satu Jum'ah, dalam satu tempat ada 2 Jum'ah atau 3. Kalau sekarang lazimnya di kita 1 RW 1 Jum'atan, 1 kampung 1 Jum'atan. Berarti kalau 1 RW 1 kampung wajib 1 Jum'atan, tidak boleh dalam 1 RW 1 kampung ada 2 atau 3 Jum'atan. Tidak boleh. Berarti bagaimana kalau 1 kampung ada 2 Jum'atan? Mana yang sah? Masjid yang asal. Masjid yang asal. Mana masjid asal? Oh ini masjid asal. Begitu. Kemudian yang bagaimana kalau semuanya bukan asal? Karena di kampung baru. Dalam 1 kampung langsung penduduk kampungnya banyak, masing-masing langsung mendirikan sholat Jum'ah. Mana yang sah? Yang pertama beres itu yang sah. Yang kedua harus muadah dengan sholat duhur. Yang pertama beres, oh ini beres Jumat, ini beres khutbahnya, ini beres sholatnya, bahkan takbiratul ihramnya pun ini yang pertama. Baik, yang beres pertama khutbah, takbiratul ihramnya pertama, bahkan beres salamnya, ini yang sah. Yang lain harus muadah dengan sholat duhur. Pendapat imam dalam mazhab Syafi'i. Seperti itu. Apakah boleh sholat Jumat dikerjakan bukan oleh 40 orang laki-laki? Maka menurut Imam Hanafi, sholat Jumat boleh dikerjakan oleh 4 orang. Imam Hanafi. 4 orang itu 3 makmum 1 imam. Imam Maliki. Imam Hanafi. Wa Maliki fa innahu jawaza bi salasina au bi isyrina. Menurut Imam Maliki, sholat Jumat boleh didirikan oleh 30 orang laki-laki atau 20 orang laki-laki. Masya Allah. Imam Syafi'i mutlak harus 40 orang. Kemudian yang berikutnya, wa ayyataqaddamaha khutbatani. Sholat Jumat itu harus ada 2 khutbah. Khutbah dalam sholat Jumat harus didahulukan. Jadi khutbah dulu baru sholat. Beda dengan Idul Adha atau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mah sholat dulu baru khutbah. Kalau dalam Jum'ah khutbah dulu baru sholat. Kenapa? Karena 2 khutbah
itu mengganti 2 rakaat dalam sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat. Kemana 2 rakaat lagi? Diganti oleh 2 khutbah. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, para pecinta Islam Indonesia, mudah-mudahan dengan membahas tentang syarat Jumat, insya Allah ibadah sholat Jumat kita menjadi sholat yang makbul mabrur, akan mendapatkan seperti pahala haji. Dan mudah-mudahan menjadi kifarat dari dosa kita yang seminggu yang telah lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.